lagi dengan saya, Maria Trisa Natalia, dari kelas Manajemen 23A dengan nomor NPM 23411041. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kepemimpinan. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu kepemimpinan dan perbedaan antara pemimpin dan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Lebih dari sekedar memberikan instruksi, seorang pemimpin mampu menggerakkan timnya dengan visi, nilai-nilai, dan arahan yang jelas. Pemimpin yang baik juga mampu mendengarkan, memotivasi, dan memberikan dukungan kepada anggota timnya. Perbedaan pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin adalah individu yang memiliki wewenang formal dalam suatu organisasi. Seringkali ia ditunjuk atau dipilih untuk memegang posisi tertentu. Sedangkan kepemimpinan adalah peran yang dapat diadopsi oleh siapapun, terlepas dari pangkat, jabatan, atau status mereka dalam hierarki organisasi. Artinya, pemimpin mungkin saja diangkat atau dilantik, tetapi kepemimpinan sebenarnya adalah atribut yang dapat dikembangkan dan dimiliki oleh individu melalui pengalaman, pembelajaran, dan pengembangan pribadi. Sehingga seorang pemimpin belum tentu memiliki jiwa kepemimpinan, namun seorang dengan jiwa kepemimpinan yang tinggi akan diakui sebagai seorang pemimpin di antara kelompoknya. Selanjutnya kita lanjut ke tujuan kepemimpinan. Tujuan utama kepemimpinan adalah mencapai visi dan tujuan organisasi. Namun, kepemimpinan juga memiliki aspek-aspek lain, seperti mengembangkan tim, meningkatkan motivasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Tujuan yang pertama, menginspirasi dan mengarahkan. Salah satu tujuan yang penting kepemimpinan adalah menginspirasi anggota tim dan mengarahkan mereka menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin juga harus mampu memberikan arah dan motivasi yang diperlukan. Yang kedua, menghadapi perubahan. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, pemimpin terus mampu mengelola perubahan. Ini juga termasuk merencanakan dan mengimplementasikan perubahan yang diperlukan untuk menjawab tantangan dan peluang baru. Yang ketiga ada pengembangan tim. Kepemimpinan juga berperan dalam mengembangkan potensi anggota tim. Pemimpin harus memberikan pelatihan, dukungan, dan kesempatan bagi anggota tim untuk tumbuh dan berkembang. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Seorang pemimpin yang efektif akan berusaha menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Ini termasuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang menghambat kinerja tim. Kita lanjut ke fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan mencakup berbagai aspek, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Seorang pemimpin harus mampu merumuskan strategi, mengelola sumber daya, memberikan arahan yang jelas, dan mengukur hasil kinerja. Yang pertama-tama ada mengkomunikasikan visi. Mengkomunikasikan visi adalah salah satu peran utama seorang pemimpin, mengkomunikasikan visi dan tujuan organisasi kepada seluruh tim. Hal ini membantu menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk bekerja menuju visi bersama. Yang kedua ada pengambilan keputusan. Pemimpin seringkali terus membuat keputusan yang penting untuk organisasinya. Ini mencakup mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi yang diperlukan, dan memilih tindakan yang tepat. Yang ketiga ada pengorganisasian. Fungsi penting lainnya adalah mengatur sumber daya, tugas, dan bertanggung jawab dalam organisasi. Pemimpin harus merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi aktivitas tim agar mencapai tujuan dengan efisien. Yang keempat, mengukur kinerja. Pemimpin harus mampu mengukur kinerja individu dan tim serta memberikan umpan balik yang bermanfaat
bagi anggotanya. Ini membantu dalam identifikasi kekuatan dan kelemahan serta memberikan arah untuk perbaikan. Yang kelima, mengelola konflik. Pemimpin seringkali harus mengatasi konflik di antara anggota tim. Tujuan dalam hal ini adalah untuk menjaga harmoni dan memastikan bahwa konflik tidak mengganggu produktivitas. Selanjutnya, kita masuk ke gaya kepemimpinan. Terdapat berbagai gaya kepemimpinan yang berbeda, dan pemimpin sering mengadopsi satu atau beberapa gaya yang sesuai dengan kepribadian mereka sendiri dan situasi tertentunya juga. Berikut ada beberapa gaya kepemimpinan yang umum. Yang pertama ada kepemimpinan otoriter. Dalam gaya ini, pemimpin mengambil keputusan secara tunggal dan memerintah secara tegas. Mereka memberikan sedikit ruang untuk partisipasi anggota tim dalam pengambilan keputusan. Gaya ini efektif dalam situasi darurat atau ketika keputusan cepat diperlukan, tetapi dapat menghambat kreativitas dan motivasi jangka panjangnya. Yang kedua, gaya kepemimpinan yang demokratis. Pemimpin yang mengadopsi gaya ini mengajak anggota tim untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Mereka menghargai masukan dari tim dan menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif. Gaya ini dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas anggota tim, tetapi mungkin memerlukan waktu ekstra dalam proses pengambilan keputusannya. Yang ketiga, gaya kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformasional memotivasi dan menginspirasi anggota tim untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Mereka menciptakan visi yang kuat, mendorong inovasi, dan mendorong pengembangan pribadi anggota timnya. Pemimpin ini seringkali menjadi model peran yang positif bagi tim mereka. Selanjutnya, ke teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan mencoba untuk menjelaskan fenomena kepemimpinan melalui berbagai pendekatan. Berikut ada penjelasan tentang teori kepemimpinan. Yang pertama, ada Great Man Theory atau teori orang hebat. Teori ini berasumsi bahwa pemimpin yang luar biasa lahir dengan sifat-sifat khusus yang membuat mereka menjadi pemimpin yang sangat sukses. Dalam teori ini, kepemimpinan dianggap sebagai bakat bawaan dan hanya dimiliki oleh individu tertentu atau dan tanda kutip istimewa. Teori ini pertama kali muncul pada abad ke-19 dan telah banyak dikritik karena tidak mempertimbangkan peran pentingnya pengalaman, pelatihan, dan lingkungan dalam mengembangkan pemimpin yang efektif. Yang kedua, trait teori atau teori sifat kepribadian. Teori ini mengasumsikan bahwa pemimpin yang efektif memiliki sifat kepribadian tertentu, seperti kecerdasan, karisma, integritas, dan kemampuan komunikasi yang sangat baik. Menurut teori ini, individu yang memiliki sifat-sifat ini cenderung menjadi pemimpin yang sukses. Meskipun teori ini memberikan wawasan tentang karakteristik yang penting bagi pemimpin, beberapa kritikus berpendapat bahwa tidak ada daftar sifat yang bersifat universal untuk setiap pemimpin. Yang ketiga ada kontingensi teori atau teori kontingensi. Teori kontingensi berpendapat bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang paling baik dalam semua situasi. Kepemimpinan yang efektif tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Teori ini mengakui bahwa pemimpin harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan mengubah gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya ada teori gaya dan perilaku. Teori ini menekankan bahwa pemimpin yang efektif tidak lahir, tetapi dibentuk melalui pengembangan keterampilan kepemimpinan dan perilaku yang tepat. Hal ini melibatkan fokus pada tindakan seorang pemimpin daripada sifat atau karakter bawaannya. Teori ini menekankan bahwa pemimpin dapat belajar untuk menjadi lebih efektif melalui pelatihan dan pengalamannya. Yang kelima ada behavioral theories atau teori perilaku. Teori ini menekankan bahwa kepemimpinan yang sukses tergantung pada perilaku yang dapat dipelajari daripada karakteristik mental atau fisik seseorang tertentu. Teori ini berpendapat bahwa pemimpin yang efektif adalah mereka yang mengadopsi perilaku
yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Perilaku ini dapat diajarkan, dipelajari, dan ditingkatkan melalui pengalaman dan pelatihan. Secara keseluruhan, teori kepemimpinan menciptakan dasar pemahaman yang sangat beragam tentang apa yang membuat seseorang menjadi pemimpin yang efektif dan sukses. Sementara beberapa teori lebih berfokus pada sifat atau karakteristik individu, yang lainnya menekankan adaptabilitas pemimpin dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi. Kombinasi elemen-elemen ini dapat membentuk pandangan yang lebih komprehensif tentang kepemimpinan yang sukses. Lanjut, kita ke contoh pemimpin yang memiliki kepemimpinan yang kuat. Yang pertama ada Nelson Mandela, yang kedua ada Mahatma Gandhi, yang ketiga ada Elon Musk, yang keempat ada Ignatius Jonan, yang kelima ada Bapak Nadiem Makarim. Jadi, kita ambil garis kesimpulannya, kepemimpinan bukan hanya tentang memiliki jabatan, tetapi tentang kemampuan untuk memotivasi, mengarahkan, dan mempengaruhi anggota tim atau orang lain dalam dunia yang terus berkembang ini. Pemimpin yang efektif adalah aset berharga bagi setiap organisasinya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. See you guys!